Welcome back. We are The joined Manitiji. by Evarist Intist Topolo, itidithmani and former Evarist Minister Bartolo, of Malta, Maita Menteri Luar Negeri to Malta, discuss isik what membawak is perkembangan happening demografi in di Spa, European and just board demographics. merohang waktu. Thank you very much for taking the time. Thank you for this. Terima kasih untuk ini. Saya sangat menikmati mengikuti apa yang Anda lakukan, yang menurut saya sangat penting, melibatkan begitu banyak suara berbeda yang biasanya dikeluarkan dari arus utama, yang sungguh disayangkan. Terrible. Yeah, that was actually my main purpose of doing a podcast is Ya, sebenarnya adalah tujuan utama saya membuat podcast, untuk menghadirkan suara-suara ahli yang menarik, yang biasanya tidak diikutsertakan jika mereka tidak mencapai kesimpulan yang dianggap benar. Hari ini saya ingin membahas topik sensitif berdasarkan artikel yang baru saja Anda tulis. Kita baru saja melihat rilis Strategi Keamanan Nasional AS, dan itu cukup mengejutkan karena memiliki banyak komponen. Strategi itu ingin mengakhiri ekspansi NATO, ingin mengkapitalisasi kembali Quaring Doktrin Monroe, Edebanyu Moth. Remami Deus told this, and as the kini tidak relevan. Europe is not seen as relevant anymore, and in the US National Security Dalam Strategi Keamanan Nasional AS, diprediksi akan terjadi akhir dari peradaban Eropa, bahwa pangsa relatif PDB global terus merosot, yang memang benar-benar terjadi, turun dari 25% menjadi 15%. Kita melihat munculnya otoritarianisme melalui serangan terhadap oposisi politik, kebebasan berbicara, penurunan demografis, migrasi massal, dan ketidakmampuan budaya untuk mereproduksi dirinya sendiri. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu dari masalah tersebut, yaitu penurunan demografis. Orang Eropa kini tidak lagi memilih turun thing. Time more depth artikel yang mengeringkan topik ini. In survey in a burst step, senior is going to be lanjut ke gas race. I was wondering if you could flesh out your ideas. Well, the title of my article was Judul artikel saya adalah Bunuh Diri Demografis. Itu sebenarnya istilah yang sangat kuat, yang saya ambil dari Schuman Foundation 7 tahun lalu. Saya merasa beruntung, Glenn, bahwa dalam peran saya sebagai menteri, saya berpindah dari bidang pendidikan ke ketenagakerjaan, lalu ke urusan luar negeri. Tanggung jawab semacam itu membuat saya melihat melampaui pola pikir yang terkotak-kotak, di mana kita cenderung memandang berbagai bidang kehidupan sebagai hal yang terpisah dan tidak saling terkait. Sebagai informasi, selama 7 tahun saya menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan menghadiri Dewan Urusan Sosial di Brussel. Kami tidak pernah membahas demografi, padahal kami sedang membahas tenaga kerja, bahkan ketika membahas kekurangan keterampilan. even we're discussing skills shortages. The only time we discuss demography because it was Satu-satunya waktu kami membahas demografi, karena terkait dengan migrasi, adalah ketika saya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Dan bahkan saat itu kami membahas migrasi hanya sebagai isu keamanan, bukan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja atau lapangan pekerjaan. Sekarang hal ini sangat serius, karena Uni Eropa selama 50 tahun terakhir, ini bukan sesuatu yang baru terjadi, telah mengalami penurunan demografis. Jika kita melihat ke depan, this would come upon the community how first we're treating into toth. It's opposite is very poor reporting, don't mean to how tankness is the death, that is the rate to permit the left tool. Imagine to read people from outside. Why is this so? Because every EU woman Karena setiap perempuan di Uni Eropa, rata-rata di 27 negara anggota, memiliki kurang dari 2 anak, dan dalam banyak kasus hanya 1. Ini berarti bahwa, pada tahun 2050, populasi akan menurun sekitar 9%. Kedengarannya tidak banyak, tetapi jika kita memahami apa arti 9% itu, dampaknya jauh lebih besar terhadap populasi usia kerja. Populasi usia kerja akan berkurang sebanyak 25 juta. Angkatan kerja, dalam hal usia produktif, akan menyusut sebanyak 25 juta. Pada tahun 2001 jumlahnya akan berkurang hingga 55 juta. Dan sekali lagi, kita tidak hanya melihat angka, kita juga harus melihat komposisi dari angka-angka tersebut. Jadi sementara populasi usia kerja menurun setidaknya 1 juta per tahun, populasi berusia di atas 85 tahun diperkirakan akan berlipat ganda. over 85% is set to double. So you can imagine what this means.
You need more people to work. Jadi Anda bisa membayangkan apa artinya ini. Anda membutuhkan lebih banyak orang untuk bekerja. Anda membutuhkan lebih banyak orang untuk membayar pajak agar mampu membiayai sistem perlindungan sosial. Sistem yang menyediakan perawatan, layanan kesehatan, bukan hanya perawatan bagi lansia. Dan ini terjadi pada saat para pemimpin mengatakan, mari kita bongkar sistem kesejahteraan. Karena sekarang kita perlu beralih ke negara yang berorientasi pada perang. Bukan lagi negara healing. Saya ingat POM menjadi bagian dari Uni Eropa yang dulu membanggakan model Eropanya. Politik, asasi manusia, demokrasi, keseimbangan, inklusi, solidaritas sosial dalam hal burden, like soalnya. Sharing wealth and then environmental protection. But now all that European model has been. Tapi sekarang seluruh model Eropa itu telah dibuang begitu saja. Dan model Eropa yang baru adalah perang, perang, perang. Kamu tahu, seseorang tidak perlu dokumen dari pemerintahan AS untuk melihat bahwa Uni Eropa membuat dirinya semakin tidak relevan. Maksud saya, dalam hal realitas geopolitik, ada banyak faktor struktural yang menunjukkan bahwa peran sentral UE telah hilang sejak lama, dan memang akan menjadi semakin tidak relevan. Namun alih-alih mencoba memahami situasi eksistensial yang begitu sulit, tampaknya pemimpinan UE saat ini justru bertekad mendorong Ibrahimov menuju kehancuran diri. The European Union towards suicide more and more. Yeah, it's one of my major. Ya, salah satu minat akademis utama saya cenderung pada upaya membawa aspek sosial ke dalam politik. Karena kita menyadari bahwa politik dan ekonomi tidak bisa dipandang secara terpisah. Itulah prinsip utama ekonomi politik. Sosiologi juga sangat penting. Dahulu, hal-hal seperti ini biasa dipelajari secara terpadu, tetapi sekarang kita melakukannya lebih jarang. Sesuatu seperti penurunan angka kelahiran, bukan hanya seiring waktu. Theni came into Mallet, which in Bodipik, Thedi, Emape, and Sejumemi, Ekoaim, Geopolitics, Gerange, Sustang. Geopolitical, security, it's social. If you look towards countries like. Maksud saya, jika Anda melihat negara seperti Korea Selatan misalnya, Anda akan melihat bahwa angka kelahiran yang rendah juga cenderung berkorelasi dengan angka bunuh diri yang tinggi. Karena Anda tahu, manusia adalah makhluk sosial. Kita berorganisasi dalam kelompok, kita mencari keanggotaan dalam kelompok. Dan keluarga adalah yang paling penting, di mana terdapat hierarki yang bersifat baik, di mana orang mengambil tanggung jawab terhadap sesama anggota kelompok, alih-alih hanya menuntut hak individu. Jadi hal ini sangat penting. Namun, hal ini tidak banyak masuk dalam pembicaraan masyarakat atau politik yang lebih luas. Karena selama ini kita selalu memiliki populasi yang meningkat. Sekarang, ketika jumlahnya akan menurun drastis, itulah mengapa saya menemukan artikel Anda begitu menarik. Karena ini adalah sesuatu yang seharusnya menjadi perhatian utama. Itu is at a man's manufacturing and Swiss Hall Tepos. Because this will define many of our problems going ahead. I remember there was a feeble. Saya ingat pernah ada, saya rasa, sebuah upaya yang lemah, bukan di komisi ini, tetapi di komisi sebelumnya, untuk benar-benar membentuk seorang komisaris yang menangani demografi. Namun itu semacam tren sesaat dan cukup dangkal. Karena yang harus kita ingat, Glenn, adalah bahwa beberapa orang yang mungkin mengikuti kita akan berkata, oh, tapi mengapa memikirkan tahun 2050? Itu masih 25 tahun lagi. Dan mengapa memikirkan tahun 2100? Penurunan demografis di Uni Eropa sudah terjadi, jadi kita tidak sedang membicarakan masa depan. Cukup dikatakan bahwa jika kita melihat angka ketenaga kerjaan saat ini, Uni Eropa memiliki hampir 4 juta lowongan pekerjaan, 3,9 juta, yang tidak dapat diisi karena tidak cukup banyak bayi yang lahir 20 atau 25 tahun yang lalu. Babies who were born 20 years, 25 years ago. So, it has to bring them from somewhere. Jadi harus ada sumber untuk mendatangkannya dari suatu tempat. Dari mana akan didatangkan? Dari migrasi. Kita akan membahas migrasi karena ini adalah topik yang sangat sensitif. Diskusi tentang hal ini telah menjadi begitu tidak rasional dan begitu memecah belah sehingga orang bahkan enggan menyebutnya sebagai alternatif yang mungkin untuk penurunan demografis dengan segala komplikasi yang menyertainya tentu saja. Namun,
Penurunan demografis sudah mulai terasa sekarang, bukan hanya dalam hal jumlah, tetapi juga dalam hal kekurangan keterampilan. Anda tahu, Badan Ketenagakerjaan Eropa memantau setiap bulan kekurangan keterampilan dalam berbagai pekerjaan di seluruh Uni Eropa. Setidaknya, 63% usaha kecil dan menengah mengatakan mereka tidak menemukan talenta yang mereka butuhkan untuk beroperasi. Ini bukan tentang pertumbuhan, tetapi tentang kemampuan untuk beroperasi. Uni Eropa sendiri telah melaporkan kekurangan dalam sekitar 42 jenis pekerjaan yang berbeda, terutama di bidang STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Uni Eropa membutuhkan sekitar 2 juta lulusan di bidang-bidang tersebut. Dan itu untuk saat ini, bukan masa depan. Jadi ketika Anda mendengar tentang Uni Eropa yang kuat, membangun kembali militernya, mengembangkan kompleks militer industri, ya, mereka bahkan untuk muda untuk tentara. Dalam survei terakhir, hanya 32% yang mengatakan mereka siap untuk bergabung. Dan Uni Eropa juga kekurangan tenaga ahli yang dibutuhkan untuk kompleks militer industri miliknya sendiri. Itulah pandangan yang sempit. Dan seperti yang Anda katakan, ketika suatu negara mengalami penurunan seperti ini, orang-orang menunjukkan bahwa mereka juga telah kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Salah satu alasan mengapa anak muda tidak ingin bergabung dengan militer adalah karena mereka jelas tidak terinspirasi oleh para pemimpin masa kini, yang alih-alih memberi mereka kemakmuran, justru memberikan kehidupan sosial yang sangat sulit dan berbahaya. Mereka tidak bangga menjadi bagian dari suatu entitas yang tidak peduli pada mereka. Ini sangat mendalam. Kita tidak sedang membicarakan, saya ulangi, kita tidak sedang membicarakan sekadar kekurangan tenaga kerja untuk mengisi pekerjaan yang diciptakan, tetapi tentang perasaan putus asa dan kehilangan arah. Dan itulah sebabnya ini bukan hanya penurunan demografis, tetapi juga penurunan peradaban. Saya pikir beberapa politisi seperti Viktor Orban mungkin akan dikenang secara berbeda dari cara mereka dicap buruk sekarang, karena banyak gagasan tentang pemulihan nilai-nilai tradisional sebenarnya bisa menjadi respons terhadap ekses liberalisme yang seringkali merusak lembaga-lembaga tradisional seperti keluarga. Ada penelitian yang mendukung gagasan bahwa jika Anda menempatkan beberapa salib di ruang kelas, misalnya, atau mendorong anak-anak untuk menghadiri misa Natal atau apapun bentuknya, sesuatu yang menanamkan rasa identitas keagamaan dalam masyarakat, Anda akan melihat efeknya. Ketika orang mengidentifikasi diri mereka sebagai Kristen, misalnya, mereka sering menikah lebih cepat, memiliki lebih sedikit perceraian, dan memiliki lebih banyak anak. Dan ketika anak-anak itu tumbuh, mereka lebih mungkin memiliki ayah yang hadir. Anda melihat lebih sedikit perilaku antisosial. When it's my nanner, it's a stepness penusuppress, ni. Antisocial behavior, they finish high school, their kids do not go to jail. Anak-anak mereka tidak masuk penjara. Mereka menggunakan lebih sedikit narkoba dan alkohol, tingkat kekerasan lebih rendah, dan mereka membentuk keluarga yang stabil dengan tingkat kelahiran yang kembali meningkat. Jadi, ada semacam, sebut saja rekayasa sosial jika mau, tetapi cara-cara untuk mendorong hal itu. Tentu tidak semua hal ini berhasil, tetapi menarik bahwa beberapa politisi benar-benar membicarakannya. Saya ingat ketika saya berada di Bank Sentral Hongaria untuk memberikan ceramah, dan Kepala Bank Sentral keluar dan memberikan pidato dengan pertanyaan, jenis ekonomi seperti apa yang kita miliki? Kita tidak bisa hanya mengukur PDB. Kita harus melihat apa yang mendorong pemulihan keluarga besar, misalnya. Ini adalah gagasan yang hebat, dan tampaknya pada suatu saat, semua negara Eropa harus membahas hal ini. Menurut saya, Glenn, tragedinya adalah jika kita kembali pada pembagian tradisional antara kanan dan kiri, yang saya tahu sekarang sudah tidak terlalu masuk akal. Kita benar-benar harus menjelaskan apa arti dari label-label itu. Tapi saya pikir tragedinya adalah bahwa isu-isu seperti yang kamu bicarakan dan yang dibicarakan oleh orang-orang seperti Orban. Saya ingat dalam percakapan pertama saya dengan Lavrov, really error, Sierra Debetis Terit Talitan, Fom Tinkenik Nilai Tradisional, Penggerak Loga.
Penting kita untuk remembers nih. It's important that we don't throw these out. And I was quite sort of surprised that in Saya cukup terkejut bahwa dalam sebuah diskusi antara dua menteri luar negeri hal ini muncul. Tapi saya mengerti itu masuk akal untuk dibahas karena saya pikir kita memang harus melakukannya. Apapun bidang yang kita geluti, ekonomi, geopolitik, politik, urusan sosial, semuanya penting. Kita harus menanganinya seolah-olah manusia itu penting. Bagaimanapun juga, kita melakukan ini bukan demi kepentingannya sendiri, bukan demi ambisi atau karier kita. Nerpukorders bezkmaftul ballot. Yang saya anggap tragis adalah pelaksanaan isu shortage bentembing dari Orban dan Lavrov. As if they are relevant for people like Orban and people like Lavrov. And then, from the other side, when you Dan kemudian dari sisi lain, ketika kamu selalu berjuang demi hak-hak sipil dan mengatakan bahwa keluarga itu penting, serta berbicara seolah-olah sekularisme berarti tidak boleh ada etika, seolah-olah liberalisme berarti kamu tidak boleh memiliki nilai sama sekali. Ya, maka itu tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal lagi. Terutama saat itu, karena ketika kita bertanya pada diri sendiri, baiklah, ada penurunan demografis, ini sudah berlangsung selama 50 tahun, bahkan sekarang method out of hysteria Timberg theories when seperti terima berkahim bedbeth, it's remong graced and beat but my momjuling but internationally. Giving cash handouts for couples to have more children. First of all, it's not going to happen automatically and from one day to Pertama-tama, hal ini tidak akan terjadi secara otomatis atau dalam semalam. Dan kita tahu bahwa kita harus menghadapi isu sulit tentang migrasi. Maksud saya, mendatangkan orang seperti yang telah terjadi selama berabad-abad untuk menutupi penurunan demografis ini. Namun sekali lagi, diskusinya telah menjadi begitu tidak rasional, seolah-olah satu pihak berpihak pada para migran dan tidak peduli dengan perasaan penduduk, sementara pihak lain berpor pada penduduk seleks, orang-orang yang bisa habiskan sebuah skala. Saya tidak berpikir realistis untuk mengharap suatu kering menjumlah tekmer firmi sil gerigi grilled. to have a measure of sensible migration and migration, which obviously makes sense because migration. Dan migrasi jelas masuk akal sebagai sebuah isu, karena ini merupakan kekuatan yang sangat mengganggu. Orang-orang yang datang tercabut dan terpaksa meninggalkan tempat asalnya, tetapi pada gilirannya, orang-orang yang menerima mereka juga menjadi tercabut dan terganggu. Saya merasa, sebagai pembuat kebijakan, kita belum cukup peka untuk mempertimbangkan kedua sisi, alih-alih berpihak pada salah satu saja. Hal ini kini telah membawa Uni Eropa ke dalam situasi yang sangat sulit, sangat-sangat sulit, karena penurunan demografis. Pada saat yang sama, bahkan hingga hari ini partai-partai tengah kanan dan tengah kiri berbicara tentang migrasi dengan cara yang dulu diasosiasikan dengan, dan terkadang masih diasosiasikan dengan kelompok sayap kanan ekstrem, bukan hanya retorika anti-imigrasi, tetapi juga kebijakan anti-imigrasi. Not just anti-immigration rhetoric, but also anti-immigration policies. At the same time, if they say, let us enlarge the European Union. Pada saat yang sama, jika mereka berkata, mari kita perluas Uni Eropa, karena jika kita memasukkan 4 atau 5 negara berbeda, populasinya akan meningkat sekitar 48 juta. Namun negara-negara yang sama itu juga mengalami penurunan demografis. Jadi mereka bukanlah alternatif. Pada saat yang sama, apakah mereka siap menerima para migran yang dibutuhkan untuk menjaga perekonomian tetap berjalan? Saat ini, melihat arah perdebatan yang terjadi, hal itu tidak akan terjadi. Jadi bagaimana Uni Eropa akan keluar dari situasi yang benar-benar sangat sulit secara eksistensial ini? Existential, difficult situation. Saya pikir isu migrasi sangat penting, karena kita sudah melihat bahwa hal itu bisa sangat memecah belah. Dan, seperti yang telah kita katakan, perubahan demografis adalah isu yang sangat sensitif. Bagi kaum konservatif, mereka ingin mempertahankan dan mereproduksi struktur serta otoritas yang sudah ada. Jadi mereka akan selalu sangat berhati-hati terhadap migrasi yang berlebihan, karena hal itu menyebabkan terlalu banyak gangguan terhadap kesadaran nasional. Di sisi lain, kaum liberal sering lihat individualisal, sehingga geoworks digdali per app penitsegalit graith. Namun meniti ways that by the sesuatu yang memecah belah, things get worse than modern.
if you have a population which is reproducing itself. Jika Anda memiliki populasi yang mampu mereproduksi dirinya sendiri dan Anda memperkenalkan sejumlah migran, maka budaya tersebut dapat mempertahankan diri dengan perubahan yang masih dapat diterima, yang secara alami terjadi seiring waktu. Namun, yang terlihat ketika populasi menurun drastis dan harus digantikan melalui imigrasi massal, bahkan jika imigrasi massal itu tidak tersedia, adalah bahwa hal itu pada dasarnya menjadi semacam penggantian. Dan sekarang kita bahkan melihat hal ini di kalangan politik sayap kanan. Mereka berbicara tentang penggantian yang disengaja, seperti sebuah strategi untuk menghancurkan peradaban kita. Kaum liberal kemudian akan mengatakan bahwa ini hanyalah teori konspirasi. The liberals will then say, no, this is a conspiracy theory, but this is just polarizing. Tapi kamu tahu, ini hanya retorika yang memecah belah. Intinya adalah, perubahan demografis terjadi terlalu cepat, dan tentu saja para politisi harus merespons, seperti, apa artinya ini? Saya melihat politisi kita sendiri menyarankan bahwa, ya, jika keluargamu sudah tinggal di sini selama ratusan tahun, atau jika kamu datang tahun lalu dan sekarang sudah menjadi warga negara, kita semua adalah warga negara yang sama. Itu tidak berarti apa-apa. Maksud saya, every Swiss strength rising, manusia yang berjalan berbicara samsung through paspor, ketinggalan beneating spath, adam cara perada manusia milgis. This is not how human civilization work. You have sociologists like. Kau tahu, ada sosiolog seperti Robert Putnam yang menganggap dirinya seorang liberal, tetapi juga menyadari bahwa semakin tidak homogen suatu masyarakat, semakin kecil kecenderungan mereka untuk bersikap dermawan, semakin kurang demokratis mereka. Karena bagi orang biasa di jalan, kamu tidak selalu menginginkan redistribusi ekonomi ketika orang-orang di sekitarmu tidak dianggap sebagai bagian dari kelompokmu, bagian dari kelompok dalam. Jadi hal itu bisa sangat mengganggu. Tapi seperti yang kamu katakan, kita sebenarnya tidak diperbolehkan membahas hal ini. Karena begitu kamu menyarankan bahwa mungkin perubahan demografis besar bisa mengganggu masyarakat. Orang-orang menjadi tidak nyaman. Kedengarannya, seolah-olah kamu mulai masuk ke ranah kebencian atau sesuatu yang sejenis. But that is so short-sighted. Tapi itu sangat berpikiran sempit. Saya bisa menyebutkan beberapa contoh yang pernah saya baca. Misalnya ada sebuah komunitas kecil berjumlah sekitar 4.000 orang yang tinggal di luar Frankfurt. Lalu dalam beberapa minggu, sebuah komunitas Suriah dengan lebih dari 40.000 orang pindah ke sebelah mereka. Maksud saya, bagaimana bisa diharapkan situasi seperti itu dapat dikelola, dan orang-orang tidak merasa benar-benar kewalahan. Mereka yang berkata, biarkan mereka datang. Seolah-olah integrasi akan berjalan dengan sendirinya, dan semuanya akan tertata dengan baik. Itu tidak terjadi. Bahkan di negara-negara seperti Inggris dan Prancis pun tidak terjadi. Yang selama bertahun-tahun menurut saya juga lalai untuk benar-benar memikirkan bagaimana mengelola migrasi, bagaimana menangani aspek sosial dan budayanya, bukan hanya sekadar kedatangan orang-orangnya. Not just simple to have people. Migrants are people. They are not just. Migran adalah manusia. Mereka bukan hanya pekerja. Jadi bagaimana cara menanganinya? Jika Anda tidak mengambil inisiatif pendidikan, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk membangun komunitas ini, hal itu tidak akan berhasil. Sudah sulit membangun komunitas yang memiliki budaya serupa, apalagi menyatukan keberagaman dan berbagai budaya. Saya ingat, bahkan ketika saya menjabat sebagai Menteri Pendidikan, ada ayah-ayah yang datang kepada saya dan berkata, "Saya ingin persustri itu timberan fonken seks, kitnem taratses des that berdewait." Saya berbicara tentang ringri di destes dan yang di Suriah ke Malta sebagai pengungsi. In Syria who came to Malta as refugees. I don't want her to do sex education, and I don't. Saya tidak ingin dia mengajar pendidikan seks. Dan saya tidak ingin bertemu dengan kepala sekolah karena dia seorang perempuan. Dulu saya sering berkata, tidak, dengarkan. Kita telah menghabiskan bertahun-tahun untuk membangun budaya kesetaraan, bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dan bahwa kita harus memiliki pendidikan seks karena itu penting, bahkan bagi anak perempuan, untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekarang, kamu sudah di sini, kamu harus demi kepentinganmu sendiri. Saya dulu sering berdiskusi hal yang sama
Kami jelas telah memberlakukan undang-undang bahkan ketika saya menjabat sebagai Menteri Pendidikan untuk melindungi misalnya guru-guru gay, dan Uskup Agung Katolik di Malta juga terikat oleh undang-undang itu. Dan saya selalu mengatakan secara terbuka, saya mengharapkan imam juga terikat oleh hukum itu. Ia tidak bisa berkata pada saya, tidak, dengarkan, ini bertentangan dengan agama kami, budaya kami, untuk memiliki guru gay di sekolah kami. Untuk membangun kerangka hukum, kerangka budaya, ketika Anda memiliki begitu banyak keberagaman, Anda benar-benar harus bekerja keras dan tidak terus-menerus mengatakan bahwa integrasi berarti membiarkan semua orang melakukan apapun yang mereka mau. Saya pikir multikulturalisme laissez-faire sangat berbahaya. Itu tidak berhasil. Itu menimbulkan masalah. Saya ingat Glenn berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Prancis setelah insiden Charlie Hebdo di Paris. Itu adalah untuk pertama kalinya dalam 5 tahun menurut saya, bahwa di Brussel pada Dewan Kementerian Pendidikan kami membahas nilai-nilai. Itu adalah pertama kalinya karena sebelumnya dianggap bahwa hanya kaum tradisionalis, orang Hungaria, Irlandia, dan Malta yang masih ingin membahas nilai-nilai. Mereka dipandang begitu kuno. Mengapa mereka masih ingin membahas nilai-nilai? Kita di sini dalam bidang pendidikan untuk membahas keterkerjaan, keterampilan, bagaimana kita akan mendigitalisasi pendidikan kita. Bagaimana kita akan memastikan bahwa TIST memiliki keterampilan untuk bekerja dalam ekonomi masa kini. Seolah-olah masyarakat itu sendiri tidak ada. As if society does not exist. As if, how can you have a good... Seolah-olah kamu tahu bagaimana mungkin kamu memiliki tenaga kerja yang baik jika kamu tidak memiliki dengan cara apapun tatanan sosial yang kohesif. Jadi aku ingat pernah berkata padanya, dengar, aku tahu ini mungkin terdengar keras, tapi apa yang terjadi di Charlie Hebdo itu akibat dari perbuatan kalian sendiri. Karena jika atas nama sekularisme, kamu tidak bisa memiliki agama atau pengajaran etika di sekolah, karena kamu ingin sekolahmu bersifat sekuler, lalu di mana anak-anak ini belajar tentang agama mereka? Di mana mereka belajar tentang nilai-nilai mereka? Kamu tidak bisa begitu saja berkata atas nama liberalisme, biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, biarkan semua orang melakukan apapun yang mereka mau dan semuanya akan baik-baik saja. Itu tidak akan berjalan baik. And things will work out fine. They will not work out fine. Ya, itu bahkan bukan sekularisme. Sekularisme adalah memisahkan agama dan negara. Dostoevsky, menurut saya, memiliki pandangan yang menarik di situ, karena ia menginginkan sekularisme sejauh tidak mencampurkan gereja dan negara, sebab negara kemudian akan merusak gereja. Kita ingin menjaga agar politik tidak masuk ke dalam gereja. Namun ia juga sangat khawatir bahwa gereja akan diberi hanya sedikit ruang di masyarakat, diabaikan, dan dibiarkan mengurus kemundurannya sendiri. Netstes en verbhais. Erg sering lupa bahwa demokrasi mingens kan sejak Revolusi Prancis lahir di Nifalase. From the French Revolution, it came with two traditions. The French Revolution introduced nationalism, that is... Revolusi Prancis memperkenalkan nasionalisme, yaitu jika kedaulatan dipindahkan dari raja kepada rakyat, maka rakyat harus didefinisikan oleh budaya, bahasa, sejarah, tradisi, dan agama yang sama. Itulah yang diwakili oleh sebuah bangsa. Pada saat yang sama, ada liberalisme yang berfokus pada hak-hak individu. Seiring waktu, negara bangsa liberal mulai menghilang karena liberalisme telah memisahkan diri dari negara bangsa. Sekarang, kita berbicara tentang bagaimana kita tidak bisa memiliki budaya yang menyatukan. Semuanya harus bersifat multikultural. Agama pun tidak boleh lagi ada dalam masyarakat. Ada begitu banyak perkembangan yang sangat aneh, dan orang-orang tidak mempertanyakan apakah masyarakat benar-benar dapat bertahan dengan kondisi seperti ini. Maksud saya, itu pertanyaan penting untuk diajukan. Apakah liberalisme hanya dapat ada ketika seimbang dengan nasionalisme? Atau seharusnya tujuan liberalisme adalah meninggalkan nasionalisme dan semua ciri khas yang mendefinisikan suatu bangsa?
Menurut saya, banyak dari pertanyaan ini, jika bukan bersifat filosofis, maka bersifat sosial, harus dibahas. Jika tidak, kita akan berakhir dengan solusi-solusi yang aneh. Saya melihat di sebuah universitas di Guangzhou, Tiongkok, mereka sedang menciptakan robot humanoid dengan rahim buatan. Pada dasarnya robot yang melahirkan manusia, yang terdengar seperti masa depan yang mengerikan, dan solusi yang buruk untuk sesuatu yang seharusnya sudah berakar kuat dalam sifat manusia. What should be deep in human nature already, though? Yes, because while we're talking of the demographics. Ya, karena saat kita membicarakan tentang bunuh diri demografis Uni Eropa, jangan lupa bahwa pada tahun 2100, populasi Tiongkok akan menjadi setengah dari jumlahnya saat ini. Sekitar 660 juta, saya kira. Jadi masalah penurunan demografis ini bersifat global. Di beberapa wilayah, terutama di Eropa, dampaknya terasa jauh lebih kuat. Dan saya pikir hal ini juga lebih terlihat karena kita sering lupa bahwa sangat dekat dengan Eropa ada benua lain, Afrika. Pada tahun 2010, popularidad Formoski was sepersepuluh populasi Afrika. Sekian pepper jursuju imeng count and carry unir through redu through with. And in Africa, there'll be 4.2 billion. So, how is the European Union prepared? Jadi bagaimana Uni Eropa mempersiapkan diri untuk hal ini? Ketika ada satu benua yang jaraknya hanya beberapa mil, hanya beberapa kilometer dari pesisirnya. Sekali lagi, cobalah untuk menempatkan Afrika dan Mediterania dalam agenda Uni Eropa. Oh, jangan buang waktu kami, karena kami harus fokus pada Rusia. Kami harus fokus pada kawasan timur. Kami harus beralih ke Asia untuk menghadapi Tiongkok. Dan di sanalah Anda, dalam kenyataan ini, sangat dekat dengan Anda. Apa yang terjadi di dalam diri Anda, dan apa yang terjadi di sekitar Anda. Dan semua itu diabaikan. Ini bukanlah keputusan para pemimpin yang bijak dan strategis. Namun sayangnya, para pemimpin yang bijak dan strategis itu tidak terlihat dimanapun. Semakin saya merasa tantangan menjadi kompleks, dan semakin kita membutuhkan kebijaksanaan mendalam untuk mengatasinya, semakin kepemimpinan kita tidak mampu menjalankan tugasnya. The less our leadership is up to the task. So, the best way to deal. Jadi cara terbaik untuk menghadapinya adalah perang, perang, perang. Ada musuh di gerbang, para barbar di gerbang. Mari kita militerisasi, mari kita bersiap. Lupakan semua masalah yang kita miliki. Ya, ekonomi kita tidak berjalan baik. Kita tidak memiliki cukup orang untuk mendukung ekonomi kita. Bahkan di tempat kita telah menciptakan lapangan kerja. Mari kita tidak membicarakan hal-hal ini. Mari kita fokus hanya pada satu isu. Para barbar di gerbang. Mari kita lihat bagaimana kita bisa mencegah mereka masuk. Tapi sebenarnya saya tidak berpikir orang-orang di Uni Eropa yakin dengan hal itu. Mereka tidak yakin apakah para barbar ada di gerbang, atau justru mereka sendiri yang menjalankan negara mereka. Whether they are the people who are running their countries. Well, more and more, yeah, the barbarian seems to be. Ya, semakin lama, tampaknya barbar itu justru kepemimpinan politik kita sendiri pada saat-saat tertentu. Tapi ini menarik. Lagi-lagi, apa artinya ini dalam konteks politik? Seperti yang kamu katakan, pada abad ke-19, populasi Eropa 2 hingga 3 kali lebih besar daripada Afrika. Sekarang keadaannya akan berbalik, dengan Afrika menjadi 2 hingga 3 kali lebih besar daripada Eropa. Mengatakan kepada orang-orang bahwa hal ini tidak berarti apa-apa, bahwa ini tidak akan memengaruhi ekonomi atau politik, sama sekali tidak masuk akal. Dan menurut saya, menolak seluruh perdebatan ini dengan mengatakan, itu hanya rasisme kalau kamu khawatir Afrika yang jauh lebih besar daripada Eropa, adalah keliru. Maksud saya, hal ini pasti akan berdampak, dan saya pikir ini layak untuk dibahas. Oh ya, maaf. Yes, Glenn, I was going to tell you that what is really... Ya Glenn, saya ingin mengatakan bahwa hal yang benar-benar menakjubkan, seperti yang Anda katakan, adalah sementara itu Afrika sedang berkembang. Afrika sedang berkembang, dan ada kehadiran Turki, kehadiran Rusia, kehadiran Tiongkok, serta kehadiran negara-negara lain. Jadi Afrika tidak menunggu Uni Eropa untuk bergerak maju dan berkembang. Saya pikir Uni Eropa telah begitu berpandangan sempit hingga membiarkan dirinya tersingkir dari permainan itu. Meskipun dulu merupakan donor besar bagi Afrika dan masih memberikan banyak uang kepada Afrika. Namun saya pikir Afrika akan berkembang, tidak hanya tanpa Uni Eropa, karena ia berkembang tanpa Uni Eropa, ada kemungkinan besar ia akan berkembang berlawanan dengan UE.
Dan saya pikir ini sangat berpandangan sempit. And I think this is so short-sighted. Ya, itulah yang kita lihat sekarang. Bukan hanya populasi yang melonjak, tetapi juga banyak ekonomi dengan pertumbuhan tercepat berada di Afrika. Dan tentu saja, kita melihat Tiongkok sebagai ekonomi terdepan yang masuk ke sana. Sudah menjadi mitra ekonomi dominan di Afrika. Hanya dalam 2 atau 3 tahun terakhir, kita telah melihat begitu banyak pemerintah yang kurang lebih menyingkirkan Prancis dan malah merangkul Rusia. Jadi, sekali lagi, saya ingin membangun citra ancaman seputar Tiongkok dan Rusia. Kalaupun ada, saya pikir kita seharusnya menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelaraskan kepentingan dan benar-benar berdialog. Saya tidak punya masalah dengan itu. Hanya saja harus ada pengakuan bahwa semua ini memengaruhi geopolitik. Kita harus membahas apa artinya itu, memanfaatkan peluang sambil mengurangi risikonya. Tapi saya tidak melihat hal itu terjadi. Saya ingin bertanya secara khusus tentang risiko ekonomi. Bagaimana pandangan Anda terhadap menyusutnya tenaga kerja? Bukan hanya tenaga kerja, tetapi juga populasi yang menurun. Well, first of all, in terms of public Baik, expenditure, pertama-tama dalam hal pengeluaran publik, kita harus mengeluarkan lebih banyak untuk layanan kesehatan dan perawatan bagi lansia. Jadi, kita perlu membangun sistem perlindungan sosial yang lebih kuat. Apa artinya itu? Kita membutuhkan ekonomi yang makmur. Dari mana uang akan datang untuk mendukung jenis pengeluaran sosial seperti itu? Kita membutuhkan ekonomi yang kuat. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki ekonomi yang kuat jika, bahkan sekarang, zoals het diterjunkan oleh statistik, kita gagal setelah hidup di grup just road. Dan terutama itu hal itu, itu semakin cepat dan kedebokli utin. it will accelerate even more. It will double. You will lose practically 2 million a year. Kamu akan kehilangan hampir 2 juta per tahun jika tidak menggantikan para pekerja itu. Maksud saya, kita telah melihat Jepang berusaha melakukan robotisasi. Ya, ada fungsi-fungsi yang bisa diotomatisasi, tetapi ada batas sejauh mana sesuatu bisa dirobotisasi, terutama ketika kita berbicara tentang merawat lansia dan di rumah sakit. Dan cukup dikatakan bahwa cukup banyak sistem kesehatan di Eropa, termasuk di negaramu, Glenn, dan di negaraku, tak akan bisa beroperasi tanpa dokter yang datang dari luar negeri. Jadi ada dampak serius bagi perekonomian Jerem Tankes dimiliki yang masih jumlah sedang diborn dan bersama dan jumlah itu keterampilan seperti. Together with the required numbers, the required skills. So if you're going to have less children going to school, if you're going to Jadi, jika jumlah anak yang bersekolah semakin sedikit, jika semakin sedikit anak muda yang masuk ke sekolah dan universitas, dari mana para pekerja STEM Anda akan berasal? Orang-orang yang berpikir bahwa mereka yang membahas demografi adalah kaum konservatif atau berasal dari sayap kanan sedang berpandangan sempit. Saya pikir, sama seperti kaum konservatif tidak seharusnya menghindar dari diskusi yang masuk akal dan rasional tentang migrasi. Kaum liberal harus mengenai konsekuensi dari demografis. Merhom Ebrus, bisa dengan mempertahankan masa depan kaum. Ignore it, at the risk of their countries. Nah, itulah masalahnya. Itulah persoalan dengan polarisasi politik. Kaum liberal dan konservatif saling membutuhkan untuk menyeimbangkan satu sama lain. Jika kaum konservatif membangun tembok untuk menjaga kelompok sementara kaum liberal membangun jembatan, keduanya dibutuhkan agar keseimbangan tetap terjaga. Jika berlebihan, kedua sisi pada dasarnya akan gagal, karena pihak liberal bisa kelelahan dan menjadi tidak mampu bereproduksi. Dan ketika suatu masyarakat tidak bisa bereproduksi, sesuatu di benak orang-orang berubah, dan seringkali muncul reaksi balik yang sangat keras. Sementara itu, kaum konservatif, jika terlalu menutup diri, bisa terjerumus ke dalam xenofobia, stagnasi, dan permusuhan terhadap perubahan. Jadi memang dibutuhkan keduanya, dan keduanya perlu saling menyeimbangkan. Itulah sebabnya polarisasi menjadi begitu berbahaya. Polarisasi terjadi ketika masalah tidak ditangani dengan benar. Secara ekonomi, saya bisa membayangkan penurunan produktivitas, seperti yang Anda katakan, tekanan terhadap kesejahteraan sosial, meningkatnya biaya perawatan kesehatan,
kekurangan tenaga kerja, menurunnya konsumsi, menurunnya inovasi, kewirausahaan. Salah satu dari hal-hal ini saja sudah dapat memberikan dampak yang cukup besar. Namun sebenarnya, penurunan populasi adalah variabel independen yang mendorong seluruh proses perkembangan ini. Bagaimana dengan risiko politik? Apa yang Anda lihat di sana? Yeah, political risks. Well, what is it that you see? Well, obviously the political risk is that while you have Nah, jelas sekali risikonya secara politik adalah bahwa dalam istilah ekonomi, bagian populasi yang menurun paling cepat adalah populasi usia kerja. Namun dalam hal politik, setiap orang berusia di atas 16 atau 18 tahun memiliki hak untuk memilih. Dan para lansia telah menjadi konstituen utama. Jadi sambil merawat para lansia, Anda juga berurusan dengan kelompok pemilih terbesar di negara ini. Kita sedang berpikiran situasi di mana kini jangkauan meristek, itu itafis peran memilih pemenurut kebijakan dan pemerintahan, plansters, and sedapat forward berstepetos. At the same time, to be able to do that, you need young people in employment. You need middle-aged. Kita membutuhkan anak muda yang bekerja. Kita juga membutuhkan orang-orang parubaya yang bekerja untuk menopang sistem perlindungan sosial itu. Itulah sebabnya ini menjadi lingkaran setan. Politik tidak bisa dipisahkan dari ekonomi. Dan saya pikir, dengan pemilih yang lebih tua, risikonya adalah, ya, mungkin mereka lebih bijak. Tetapi pada saat yang sama, kita perlu melihat melampaui kebutuhan kita sendiri. Saya termasuk golongan yang lebih tua, jadi saya berkepentingan memiliki sistem yang baik yang menjaga saya. Namun saya tahu saya punya cucu, dan saya harus memikirkan cucu itu. Dunia seperti apa yang akan dia tinggali? Ekonomi seperti apa yang akan menopang kualitas hidupnya? Dan masyarakat seperti apa yang akan dia menjadi bagiannya? Kita perlu sedikit pandangan ke depan untuk memikirkan hal itu. We must have a bit the foresight to think of this. And this is something which I think is also worrying about the European Union. Dan ini adalah sesuatu yang menurut saya juga mengkhawatirkan tentang Uni Eropa. Glenn, saya merasa bahwa, seperti dalam banyak sistem parlementer, pandangan jangka pendek sudah tertanam dalam siklus pemilu. Anda tidak memikirkan apa yang akan terjadi dalam 25 tahun ke depan. Anda berpikir, bagaimana saya akan terpengaruh jika saya melakukan ini dalam 2 tahun ke depan ketika pemilu umum berlangsung. Jadi, ada pandangan jangka pendek dalam siklus pemilu parlementer itu sendiri. Tetapi lebih dari itu, di Uni Eropa terdapat pandangan jangka pendek yang tertanam dalam dana struktural. Mereka mengatakan ingin menggunakan dana tersebut untuk bersaing dengan Tiongkok dan Asia. Tetapi pada saat yang sama, uang itu harus dihabiskan dalam waktu 2 tahun. You have to spend this money in 2 years. How can you have a long-term investment? Bagaimana Anda dapat memiliki strategi investasi jangka panjang untuk menghadapi kekuatan sains dan teknologi yang telah dibangun oleh Asia, terutama Tiongkok? Jika kita melihat berapa banyak lulusan yang dihasilkan Tiongkok dan berapa banyak yang dihasilkan Eropa, perbandingannya sangat jauh. Jadi tidak mengherankan bahwa ketika kita melihat bidang teknologi, karena jelas STEM juga terpengaruh oleh penurunan demografis. Jika Anda tidak memiliki jumlah yang cukup, Anda bahkan tidak akan memiliki orang-orang di bidang tersebut. Ketika Anda melihat apa yang terjadi dalam hal teknologi, saya selalu menyebutkan Australian Social Policy Institute, yang memantau 4 teknologi penting untuk abad ke-21. Tiongkok memimpin dalam 4/7 di antaranya, dan Uni Eropa hanya dalam 2. Jadi jelas semua ini memiliki implikasi, bukan hanya secara politik atau geopolitik, tetapi juga secara ekonomi dan teknologi. Hal ini sangat penting. Economically, technologically, it's so important. Yeah, well, it's again not just population, but what people are Ya, ini sekali lagi bukan hanya tentang populasi, tetapi juga tentang apa yang dipelajari orang. Ilmu-ilmu STEM jauh lebih populer di tempat-tempat seperti Tiongkok dan Rusia, dibandingkan dengan apa yang kita lihat di Eropa saat ini. Namun menariknya, meskipun Eropa cenderung menjadi salah satu yang terburuk dalam hal penurunan demografis, wilayah utama yang mengalami pertumbuhan justru ada di India dan Afrika, yang masih terus berkembang. Menarik untuk melihat perubahan ekonomi dan politik yang akan ditimbulkan oleh hal ini. Kamu menyebutkan bahwa kita harus melihat 25 tahun ke depan. Nah, hal ini kurang lebih membawa kita kembali ke strategi keamanan nasional BS di era Trump,
Karena strategi itu menyatakan bahwa Eropa, dengan jalur yang ditempuhnya saat ini, akan menjadi tidak dapat dikenali dalam 20 tahun ke depan atau bahkan lebih cepat. Dan untuk mencegah Eropa, seperti yang dikatakannya, menghancurkan dirinya sendiri dengan kebijakannya sendiri. Strategi tersebut bahkan menyerukan untuk menumbuhkan perlawanan terhadap arah kebijakan Eropa saat ini. Karena hal itu menunjukkan bahwa banyak pemimpin yang mendorong kebijakan destruktif adalah atau seharusnya dianggap tidak sah, kurang lebih begitu. Mereka otoriter, menekan oposisi politik, dan melakukan sensor. Jadi sekali lagi, perubahan rezim mungkin sedang menuju ke arah kita. Saya tidak berpikir kita harus menunggu 20 tahun untuk melihat konsekuensinya. Fakta bahwa Amerika Serikat, di bawah pemerintahan ini, tidak melihat masa depan di Eropa, juga merupakan bagian besar dari alasan mengapa sekarang terjadi pergeseran besar. Negara itu tidak bisa lagi memprioritaskan Eropa. Itulah sebabnya strategi keamanan yang sama menyarankan bahwa AS harus meninggalkan gagasan tentang perluasan NATO yang berkelanjutan dan juga fokus pada Eropa. Jadi menurut saya, konsekuensinya sudah ada di sini. Akan menyenangkan jika, setidaknya kamu tahu, mungkin saya tidak punya semua solusinya. As Samer, tapi animed Quinkin jika istiris menol pros. Yes, exactly. Ya, tepat sekali. Kekhawatiran saya, Glenn, adalah bahwa mungkin ada kecenderungan, jika saya membaca situasinya dengan benar, bahwa kepemimpinan Uni Eropa saat ini akan melihat hal ini sebagai gangguan kecil, sesuatu yang berkaitan dengan Trump. Ketika Trump pergi, mereka akan berpikir kita akan kembali hidup bahagia selamanya, yang menurut saya sangat dangkal. Semua isu yang kita bahas sangatlah kompleks. Terindo berbray sa pingsosnari Gerard Jerip inidi. It's everything kemimror bedi for pemlangd, belasis. Reflect about them and to discuss about them. But if you are not even going to reflect, tapi jika Anda bahkan tidak mau merenungkan dan membahas isu-isu ini, bagaimana akan membangun strategi untuk Uni Eropa di dunia yang telah berubah dan multipolar? Dunia di mana Uni Eropa harus belajar untuk rendah hati, hidup berdampingan dengan pihak lain, dan berhenti bermimpi bahwa dirinya adalah pusat dunia, yang mampu menentukan bukan hanya apa yang harus dilakukan pihak lain dalam hubungannya dengan Anda, tetapi juga dalam hubungan mereka satu sama lain. Baru-baru ini, saya mengikuti pernyataan Menteri Energi Qatar tentang pajak yang ingin dikenakan Uni Eropa kepada Qatar karena pajak Galto. Karena gas juga dianggap bagian dari jejak karbon, mereka harus membayar pajak itu. Part of the carbon footprint, they have to pay them a tax. The Qatari energy minister said, but this is Menteri Energi Qatar mengatakan, ini sangat aneh bahkan bagi kami menjual gas kepada mereka. Tapi sekarang mereka ingin memberlakukan pajak tidak hanya pada perdagangan kami dengan Eropa, tetapi juga pada perdagangan kami dengan seluruh dunia. Maksud saya bagaimana bisa mereka begitu arogan memberlakukan sesuatu kepada negara lain atas hal yang tidak mereka lakukan dengan Anda, tetapi dengan negara ketiga, dengan pihak lain. Jadi, kecuali Uni Eropa benar-benar mau melihat dirinya sendiri dengan jujur dan dengan kerendahan hati, mulai memahami posisi sebenarnya di dunia saat ini, serta bagaimana membangun masa depannya sendiri, mereka akan semakin terperosok ke dalam masalah yang lebih dalam. Ya, aku pikir kamu benar. Fokus berlebihan pada kepribadian ini memang masalah. Trump tidak muncul begitu saja. Dia adalah gejala dari perubahan yang lebih besar, meskipun dengan caranya yang unik. Tapi tetap saja, dia adalah gejala dari pergeseran sosial ekonomi dan politik yang sedang terjadi. Lebih dari apapun, aku pikir dia adalah sosok transisional. Tidak akan ada jalan untuk kembali ke masa lalu setelah dia turun. Aku pikir kita di Eropa mengabaikan bahwa ada kelas politik baru yang sedang tumbuh di Amerika Serikat. Orang-orang yang melihat hegemoni global sebagai beban, sesuatu yang menghancurkan republik. Mereka sangat khawatir tentang munculnya otoritarianisme liberal ini, di mana rujukan terus-menerus pada nilai-nilai, digunakan untuk menyensor, mencemarkan, dan merusak demokrasi, serta nilai-nilai tradisional masyarakat. Dan juga ada semakin banyak orang Amerika yang dengan alasan yang cukup masuk akal,
berpikir bahwa Eropa sudah selesai secara ekonomi, sosial, dan politik, terutama ketika melihat kepemimpinan kita yang tidak becus. Bukan kamu tentu saja, tapi saja ada benarnya juga. And There's something to it, you know. sometimes I wonder, Glenn, because of our historical. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, Glenn, karena pengalaman historis kita sebagai negara kecil, kita selalu menjadi koloni. Jadi aku pikir kita bisa merasakan kolonialisme dimanapun kita melihatnya, dan kadang-kadang bahkan di tempat yang sebenarnya tidak ada. Tapi aku penasaran apa yang terjadi sejak Perang Dunia II. Uni Eropa, atau lebih tepatnya para pemimpin Eropa, secara bertahap dari generasi ke generasi, bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi koloni Amerika Serikat. Mereka menjadi bagian dari budaya ketergantungan yang mereka takut untuk lepaskan. Sang Godfather yang telah memelihara mereka, dan di bawahnya mereka makmur selama 80 tahun terakhir. Dan sekarang mereka panik karena Sang Godfather itu, kau tahu, tidak ingin mempertahankan hubungan seperti itu lagi. Doesn't want to keep that kind of relationship anymore. And instead of growing up, Dan alih-alih menjadi dewasa, mereka panik dan berperilaku seperti sekarang, ingin melanjutkan perang di Ukraina daripada benar-benar berusaha mencari solusi. Selama 3 atau 4 tahun terakhir, mereka telah merugikan diri sendiri sampai pada titik memutus sumber energi yang baik. Dan sekarang mereka harus mengimpor energi yang jauh lebih mahal. Semua ini terjadi sementara ekonomi mereka menjadi jauh kurang kompetitif. Pada saat yang sama, others keep menggeruti penurunan demografi remote ringani dan serius. decline, which they are not addressing seriously. I agree. When J.D. Vance argues Saya that, setuju. America does Ketika J.D. Vance berpendapat bahwa Amerika tidak membutuhkan para bawahan, melainkan mitra, saya pikir itu menarik. Ketika sang tuan harus mengatakan kepada para budaknya, kurang lebih, bahwa mereka perlu punya keberanian dan mulai memperjuangkan kepentingan mereka sendiri. Itu seharusnya menjadi panggilan untuk bangun. Namun ketika Amerika Serikat mulai menjauh dari Eropa dalam dunia multipolar ini, reaksi pertama orang Eropa adalah, "Ya, kita tidak bisa membiarkan orang Amerika pergi. Mari kita tunduk saja dan tidak melakukan apapun yang kita inginkan. Mari kita berbaris di depan meja Trump seperti anak sekolah yang patuh dan menandatangani perjanjian dagang apapun yang dia sodorkan kepada kita." sign any trade agreements they put in front of us. The problem here is if you subordinate yourself, you ignore. Masalahnya di sini adalah bahwa jika Anda menundukkan diri, Anda mengabaikan kepentingan nasional yang mendasar. Anda menjadi semakin tidak relevan, dan itulah yang dilihat oleh orang Amerika. Mereka kehilangan seluruh minat karena Eropa terus mengalami kemunduran ini. Jadi saya berpendapat bahwa kita harus melakukan hal yang sebaliknya, yaitu mendapatkan lebih banyak teknologi dari Tiongkok, energi dari Rusia, dan menjalin hubungan dengan pusat-pusat kekuatan lainnya. Kita akan makmur, memperoleh otonomi politik, dan mungkin jika para pemimpin Eropa juga berani bersikap tegas, maka Washington mungkin akan sedikit mengurat mereka. Yeah, Washington might actually respect them a little bit. Yes, I think if you do not have any Ya, saya pikir jika seseorang tidak memiliki rasa hormat terhadap diri sendiri, bagaimana bisa mengharapkan orang lain menghormatinya? Bagaimana bisa mengharapkan mereka menghormatinya? Dalam kasus Uni Eropa, saya melihat bahwa satu-satunya masa depan yang layak adalah dengan mengakui dunia multipolar ini dan tidak membiarkan diri didominasi oleh kekuatan besar manapun, melainkan membangun hubungan dengan semua kekuatan dan sebanyak mungkin negara yang berbeda. Saya menyukai cara Jaishankar mencoba menjelaskan kebijakan luar negeri India. Ini bukan soal tidak berpihak, tetapi soal berpihak pada banyak pihak dan menjalin hubungan dengan sebanyak mungkin negara yang berbeda. Saya pikir pepatah lama tentang tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang seharusnya menjadi pedoman yang baik bagi Uni Eropa untuk keluar dari kekacauan yang sedang dihadapinya. Bukan hanya menaruh semua telurnya dalam satu keranjang, jumping on them and smashing them to bits. Not putting all your eggs in one basket is essentially. Tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang, pada dasarnya juga merupakan inti dari geoekonomi. Diversifikasi dengan segala cara, itu baik untukmu. Nah, atas komentar bijak yang baru saja kamu sampaikan tentang Jaishankar, sepertinya ini waktu yang tepat untuk mengakhirinya.
Jadi terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, dan semoga kita bisa membicarakan hal ini lagi nanti. Terima kasih, sampai jumpa. All the best. Thank you. Goodbye.